Mahal Studi Sastra, sebuah esai karya Budi Dharma. Semenjak akhir tahun 1960-an, studi sastra banyak terdesak oleh studi kebahasaan. Banyak dosen dan mahasiswa Fakultas Sastra semenjak saat itu mulai kurang tertarik pada studi sastra. Terdesaknya studi sastra tersebut berjalan terus sampai saat ini dan entah sampai kapan. Apabila dahulu Fakultas Sastra lebih banyak mengajarkan studi sastra, maka semenjak tahun 1970-an, lebih kurang 10 tahun setelah studi kebahasaan mendesak studi sastra, beberapa fakultas sastra sudah mulai membagi mata kuliahnya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok studi sastra dan kelompok studi kebahasaan. Dan semenjak belahan kedua tahun 1980-an, beberapa fakultas sastra perguruan tinggi swasta dengan terang-terangan hanya ingin mengajarkan studi kebahasaan tanpa mengajarkan studi sastra. Kita masih mempunyai ilustrasi lain. Pada tahun 1981, Ketua Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Sastra sebuah perguruan tinggi negeri yang tidak perlu kita sebut namanya, mengadakan rapat untuk menghadapi perkuliahan semester yang akan datang. Dalam rapat tersebut, Ketua Jurusan mempersilahkan semua dosen untuk memilih mata kuliah kesukaan mereka masing-masing. Ternyata, tidak ada satu orang dosen pun yang memilih mata kuliah sastra. Padahal mereka semua tamatan Fakultas Sastra dan mengajar pada Fakultas Sastra perguruan tinggi negeri. Semua dosen, termasuk ketua jurusan, memilih mengajarkan mata kuliah studi kebahasaan untuk semester yang akan datang. Kecenderungan terdesaknya studi sastra oleh studi kebahasaan disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kemungkinan teknis. Semenjak awal tahun 1960-an, banyak sarjana muda atau sarjana Indonesia dikirim ke luar negeri untuk belajar studi kebahasaan. Antara lain karena studi kebahasaan erat hubungannya dengan pengajaran bahasa asing. Dan pengajaran bahasa asing pada waktu itu memang memerlukan kebutuhan yang mendesak. Baru mulai sekitar tahun 1983, pengiriman sarjana ke luar negeri untuk belajar studi kebahasaan sangat dibatasi. Karena ahli studi kebahasaan dan ahli pengajaran bahasa asing sudah dianggap terlalu banyak. Sementara itu, para sarjana muda dan sarjana yang memperoleh kesempatan untuk mempelajari studi sastra di luar negeri ternyata segan untuk mempergunakan kesempatan tersebut. Alasan mereka sederhana, beban membaca dalam studi sastra terlalu berat. Maka ketika sarjana muda dan sarjana tersebut pulang dan kemudian bekerja di perguruan tinggi, mereka sanggup memperkenalkan studi kebahasaan dengan baik. Inilah kemungkinan pertama. Meskipun demikian, usaha mereka untuk memperkenalkan studi kebahasaan tidak akan disambut dengan baik seandainya masyarakat akademik sendiri tidak menghendaki studi kebahasaan. Kenyataannya bahwa studi
studi kebahasaan dapat diterima dengan baik, menyebabkan kita berhadapan dengan kemungkinan kedua. Dan kemungkinan kedua ini terletak pada hakikat studi kebahasaan itu sendiri. Hakikat studi kebahasaan adalah kognisi. Karena itu, studi kebahasaan mempunyai formula yang jelas. Masalah-masalah dan penemuan dalam studi kebahasaan dapat diformulasikan dan diartikulasikan dengan jelas pula. Sementara itu, titik berat studi sastra adalah penghayatan. Tentu saja, penghayatan dengan kognisi tidak bisa dipisahkan. Demikian pula sebaliknya. Studi kebahasaan tanpa penghayatan tidak bisa berjalan, demikian juga studi sastra tanpa kognisi. Meskipun demikian, titik berat studi kebahasaan adalah kognisi, sedangkan titik berat studi sastra adalah penghayatan. Segala sesuatu yang bersifat penghayatan lebih sulit dirumuskan daripada segala sesuatu yang bersifat kognisi. Karena itu, studi sastra kurang mempunyai formulasi yang jelas. Masalah-masalah dan penemuan-penemuan dalam studi sastra kurang dapat diformulasikan dan diartikulasikan dengan jelas pula. Karena studi sastra kurang mempunyai formulasi yang jelas, maka studi sastra banyak dianggap kurang ilmiah. Ketika di Padang diselenggarakan seminar sastra pada tanggal 23 sampai 26 Maret 1988 misalnya, ada seorang dosen sebuah perguruan tinggi negeri di Padang yang bertanya, mengapa karya-karya tulis dalam studi kebahasaan dianggap ilmiah, sementara karya-karya tulis dalam studi sastra tidak dianggap demikian. Karena itu, kata dosen tersebut, kebanyakan mahasiswa lebih suka menulis skripsi atau tesis dalam studi kebahasaan. Suara dosen ini tidak lain adalah suara akerbis pada umumnya. Sebagai studi yang bertitik berat pada kognisi, studi kebahasaan menuntut daya nalar yang tinggi. Dan sebagai studi yang menuntut daya nalar yang tinggi, dengan sendirinya studi kebahasaan lebih mudah terjabarkan dalam formula dan rumus-rumus. Karena rumus adalah artikulatif dan karena itu mudah diperdebatkan, studi yang menuntut daya nalar yang tinggi dengan sendirinya lebih cepat berkembang. Lihatlah misalnya perkembangan dalam studi kebahasaan termasuk di dalamnya studi pengajaran bahasa. Apakah perkembangan tersebut perkembangan yang benar-benar fundamental ataukah perkembangan yang sifatnya hanya mode? Itu soal lain. Dan apakah perkembangan tersebut benar-benar perkembangan ataukah hanya perkembangan semu alias perkembangan lari di tempat? Juga soal lain. Kita hanya tahu dengan pasti bahwa perkembangan dalam studi kebahasaan termasuk di dalamnya studi pengajaran bahasa mengalami maraton perkembangan yang luar biasa cepat. Dan kita juga tahu bahwa perkembangan yang sangat cepat tersebut bermula pada tahun 1960-an ketika The Revolution in Linguistics, initiated by the work of Noam Chomsky and Michael Halliday, has provided research with completely new tools for the investigation of language in use. Sebaliknya, sebagai studi yang bertitik berat pada penghayatan, studi sastra lebih banyak menuntut kepekaan. Tentu saja daya nalar dan kepekaan juga saling berkait. Studi kebahasaan tidak dapat berjalan tanpa kepekaan, dan studi sastra tidak mungkin berjalan tanpa daya nalar yang tinggi. Sebagai studi yang menuntut banyak kepekaan, studi sastra cenderung kurang artikulatif. Karena kurang artikulatif, maka karya ilmiah studi sastra pada umumnya tidak eksplisit tapi implisit. Bandingkan misalnya ilmu-ilmu sosial dengan ilmu sastra.
Meskipun ilmu sosial juga menuntut kepekaan sosial yang tinggi, dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu pendidikan, perumusan masalah, perumusan hipotesis, dan perumusan tujuan penelitian dapat dikemukakan dengan jelas dan eksplisit. Penelitian ilmu sastra, sebaliknya, tidak demikian. Perumusan masalah, perumusan hipotesis, perumusan tujuan penelitian, dan lain-lain dalam ilmu sastra lebih banyak terselubung. Perumusan-perumusan tersebut sudah menyatu dengan keseluruhan hasil penelitian tanpa tampak dieksplisitkan. Karena itulah, sekali lagi, studi sastra kadang-kadang dianggap kurang ilmiah. Memang, setiap ilmu mempunyai ciri-ciri tertentu. Penelitian dalam ilmu kedokteran misalnya tentu berbeda dengan penelitian dalam ilmu-ilmu sosial. Sementara itu, penelitian eksperimental dalam kimia tentu juga akan berbeda dengan penelitian sikap mahasiswa dalam mempelajari kimia. Penelitian eksperimental dalam kimia adalah penelitian dalam ilmu kimia itu sendiri. Sementara, penelitian sikap mengenai sikap mahasiswa dalam mempelajari kimia adalah penelitian pendidikan yang erat kaitannya dengan ilmu-ilmu sosial. Dengan kekhususannya sendiri, studi sastra seolah berbeda dengan studi ilmu-ilmu lain. Apabila dipandang secara ekstrim, menurut H.G. Widdowson, campur tangan ilmu lain dalam hal ini studi kebahasaan justru akan merusak studi sastra sendiri, sebab objek studi sastra adalah karya sastra sebagai karya estetik dan karena itu harus didekati dengan penghayatan. Sikap seolah campur tangan ilmu lain akan merusak studi sastra oleh Widdowson dianggap mirip dengan sikap Lady Bracknell dalam drama Oscar Wilde, The Importance of Being MS. I do not approve of anything that tempers with natural ignorance. Ignorance is like a delicate exotic fruit. Touch it and the bloom is gone. Campur tangan ilmu lain yang justru dapat memperkaya dianggap sebagai ignorance. Tetapi sekali lagi, Widdowson memandang studi sastra secara ekstrim. Sementara Widdowson sendiri sebetulnya tidak setuju dengan sikap ekstrim. Kita juga perlu berpendapat bahwa sikap ekstrim perlu kita tampias. Campur tangan ilmu lain mencerminkan kebutuhan yang makin banyak. Seorang pakar, Brian Lee namanya, juga berpandangan sangat ekstrim dan karena itu tidak disetujui oleh Widdowson. Sementara itu, kita juga tidak perlu bersetuju dengan Brian Lee. Dalam pamflet Poetry and the System, karya Goer, dengan keras Brian Lee menyatakan, "The spirit of literature is alien and inimical to the system and methods of science, and linguistics and statistics are of no to us at all." Pandangan-pandangan ekstrim di atas yang tentu saja tidak kita setujui adalah ilustrasi bahwa setiap ilmu, dalam hal ini ilmu sastra, mempunyai kekhususan sendiri. Dan karena studi sastra cenderung kurang formulatif, studi sastra sering dicurigai sebagai studi yang kurang ilmiah. Kecurigaan bahwa studi sastra kurang ilmiah merupakan kemungkinan ketiga sebab terdesaknya studi sastra oleh studi kebahasaan. Kalau studi sastra kurang formulatif dan kurang artikulatif, lalu bagaimanakah studi sastra itu? Jawabannya, studi sastra adalah filosofis. Objek filsafat adalah kehidupan, dan objek studi sastra adalah karya sastra yang baik. Dan karya sastra yang baik tidak lain adalah abstraksi kehidupan yang sudah dijabarkan ke dalam unsur-unsur sastra seperti tema, plot, karakterisasi, dan lain-lain.
penghayatan dalam studi sastra adalah penghayatan terhadap kehidupan melalui karya sastra. Sementara itu, setiap kali kita berhadapan dengan hasil yang baik suatu studi dalam bentuk laporan penelitian, esai, disertasi, dan lain-lain, kita pasti merasakan adanya 3 unsur dalam hasil studi tersebut, yaitu fakta atau data, inferensi atau kesimpulan, dan judgement atau pendapat. Makin tinggi mutu hasil suatu studi, makin banyak dan makin berbobot judgement-nya. Dan makin rendah mutu suatu hasil studi, makin banyak hasil studi itu mengandung fakta dan data-data mentah. Dalam studi yang filosofis, bobot-bobot studi lebih banyak pada judgement. Demikian juga dalam studi sastra. Karena baik dalam filsafat maupun dalam studi sastra, judgement tersebut kurang formulatif dan kurang artikulatif, maka judgement tersebut lebih bersifat sugestif, terbuka terhadap penafsiran yang cerdas, dan sekaligus tidak ambigu. Apabila hasil suatu studi sastra terlalu teknis, terlalu formulatif, terlalu artikulatif, dan karena itu kurang terbuka terhadap penafsiran yang cerdas, maka pada umumnya mutu hasil studi itu rendah. Lalu, apakah yang dimaksud terbuka terhadap penafsiran yang cerdas? Jawabannya, hasil yang baik studi sastra dapat diterapkan pada berbagai masalah sastra dan dapat dipergunakan untuk menangani sekian masalah sastra. Hasil suatu studi yang baik dalam studi sastra akan mampu bertindak sebagai premis, baik dalam pendekatan induktif maupun dalam pendekatan deduktif masalah sastra. Hasil yang kurang baik dalam studi sastra sebaliknya hanya mampu berhadapan dengan objek studi itu sendiri. Contoh hasil-hasil yang baik dalam studi sastra dapat kita simak misalnya dalam jurnal PMLA atau Publication of Modern Language Association. Jurnal tersebut banyak mengungkapkan hasil studi kasus seperti misalnya aspek tertentu dalam puisi Chaucer, peran narator dalam novel Thomas Hardy, kemudian unsur-unsur Chaucer dalam novel-novel Jane Austen, dan lain-lain. Meskipun demikian, hasilnya tetap terbuka terhadap penafsiran yang cerdas. Maka, sekalipun studi sastra dapat dituduh kurang ilmiah, studi sastra dapat pula membuktikan dirinya sebagai yang ilmiah. Langsung atau tidak, suatu studi yang baik dalam studi sastra pasti mengedepankan inquiry, masalah hipotesis terselubung, masalah, hipotesis terselubung, dan jawaban terhadap inquiry dan masalah, serta pembuktian terhadap hipotesis terselubung tersebut. Suatu studi yang baik dalam studi sastra pasti mengedepankan problematik. Kalau ada hasil studi yang tidak bermutu dalam studi sastra dan karena itu hasil tersebut tidak ilmiah, maka tidak bermutunya dan tidak ilmiahnya hasil tersebut terletak pada orang yang mempergunakan studi sastra dan bukan pada studi sastra itu sendiri. Karena studi sastra kurang formulatif, perkembangan studi sastra menjadi lamban. Perkembangan ilmu yang menuntut kepekaan penghayatan memang lamban seperti yang tampak dalam studi sastra, studi seni lukis, studi seni musik, dan lain-lain. Memang benar, tampaknya studi sastra bergerak cepat, tetapi sebetulnya tidak. Gerak cepat dalam studi sastra tampak dalam berkembangnya sekian banyak teori sastra. Kita mengenal formalisme Rusia, strukturalisme Praha, kritik baru Inggris Amerika, strukturalisme dan poststrukturalisme, kritik psikoanalisa, dan lain-lain. Mencapai puncaknya pada tahun 1967-1968. Selanjutnya poststrukturalisme mulai berkembang pada tahun 1970-an. Kritik psikoanalisis bersumber pada Freud pada tahun 1896 ketika dia memperkenalkan gagasan mengenai
psikoanalisis. Semua teori itu tampak baru, tetapi sebetulnya tidak. Formalisme Rusia misalnya berawal pada tahun 1914 ketika Viktor Zaklovsky menulis esai Kebangkitan Semula Kuasa Perkataan tentang puisi futuris. Strukturalisme Praha berawal pada tahun 1929 pada waktu Persatuan Linguistik Praha melakukan persidangan di kota itu. Beberapa kertas kerja dalam persidangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diterbitkan dalam bahasa Prancis dengan judul tesis. Salah satu kertas kerja yang penting adalah esai Jan Mukarovsky, tokoh strukturalisme Praha. Kritik baru dimulai oleh I.A. Richards dan T.S. Eliot di Inggris sebelum Perang Dunia Kedua, kemudian dilanjutkan oleh John Grow Ransom, W.K. Wimsett, Grant Brooks, dan Alan Tate di Amerika pada tahun 1940-an, 1950-an, dan 1960-an. Strukturalisme dimulai pada tahun 1960-an dan teori-teori tersebut tampak baru karena teori-teori tersebut baru masuk ke beberapa negara Asia antara lain Indonesia dan Malaysia pada belahan kedua tahun 1970-an. Negara-negara tersebut banyak peminat yang berusaha mengenal teori-teori tersebut tanpa mengenal sejarahnya. Dan karena teori-teori tersebut tampak baru, teori-teori tersebut juga tampak bergerak cepat. Studi sastra tampak mengalami perubahan-perubahan yang cepat, tetapi sebetulnya tidak. Sementara itu, pandangan-pandangan Northrop Frye mengenai sastra pada tahun 1950-an dan 60-an, misalnya, sampai sekarang masih tangguh dalam menghadapi masalah-masalah sastra. Dasar-dasar pandangan pengarang Henry James mengenai point of view atau sudut pandang dalam penulisan novel sebelum Perang Dunia Pertama sampai sekarang masih belum kehilangan gema. Pandangan pengarang A.M. Forster mengenai karakterisasi dalam novel pada awal tahun 1930-an sampai sekarang juga masih tetap diperhatikan. Memang studi sastra tidak bergerak cepat. Tokoh-tokoh di atas yaitu Henry James, Northrop Frye, dan A.M. Forster tidak pernah dianggap sebagai pembawa teori karena pandangan mereka tidak pernah dirumuskan secara formal menjadi teori. Pandangan mereka juga bukan merupakan reaksi terhadap pandangan-pandangan para tokoh lain. Sementara itu, biasanya teori atau aliran merupakan reaksi terhadap teori atau aliran-aliran lain. Karena tokoh-tokoh seperti Northrop Frye, Henry James, dan E.M. Forster tidak dianggap sebagai pembawa teori, justru umur pandangan mereka menjadi lebih panjang. Teori-teori para teoritikus sebaliknya sering operasional hanya untuk kasus-kasus tertentu dan tidak operasional untuk masalah-masalah umum, dan karena itu cepat mati. Maka lebih kurang teori-teori sastra hanyalah tinggal nama belaka, tanpa sanggup mempunyai semangat dan gerak hidup lagi. Kelambaman perkembangan dalam studi sastra mengundang kecurigaan bahwa studi sastra itu kurang ilmiah. Kecurigaan ini adalah kemungkinan keempat sebab tergeser studi sastra oleh studi kebahasaan. Sekarang, marilah kita masuk ke kemungkinan kelima. Kemungkinan ini ada hubungannya dengan sifat manusia pada umumnya, yaitu kecenderungan untuk menerima sesuatu yang langsung, lugas, dan jelas.
Marilah kita lihat daftar rujukan sekian banyak karya ilmiah termasuk tesis, disertasi, dan buku. Kita akan melihat bahwa kebanyakan rujukan yang dipergunakan adalah rujukan yang operasional. Pembicaraan mengenai kritik sastra, misalnya, berserakan dalam sekian banyak sumber. Dari sekian banyak sumber tersebut, sebagian besar pembicaraan mengenai kritik sastra justru terletak pada sumber-sumber yang tidak mempergunakan label kritik sastra. Dalam sumber-sumber tersebut, kritik sastra tidak dijabarkan secara langsung, lugas, dan jelas. Kritik sastra terselip-selip di sana-sini, tetapi cukup berbobot. Tetapi, karena sumber-sumber tersebut tidak mempergunakan label kritik sastra, maka sumber-sumber tersebut banyak yang diabaikan. Di sini kita melihat kecenderungan manusia untuk menerima sesuatu yang langsung, lugas, dan jelas. Dan jika dibandingkan dengan studi sastra, maka studi kebahasaan dalam banyak hal lebih langsung, lugas, dan jelas, karena sifat studi kebahasaan lebih formulatif. Manusia mempunyai kecenderungan lain, yaitu ingin cepat pandai. Dalam berhadapan dengan bacaan, pembaca juga menaruh harapan agar bacaan tersebut dapat membuatnya lebih pandai, lebih terampil, dan lebih pintar. Karena itu, pada umumnya, sumber-sumber yang formulasinya jelas dan artikulatif lebih cepat diterima. Baik kognisi maupun penghayatan mempunyai tahap, yaitu tahap dari tingkat yang lebih rendah menuju tahap yang lebih tinggi. Tetapi karena penghayatan lebih mudah dirasakan daripada dijabarkan, tahap-tahap penghayatan berbeda dengan tahap-tahap kognisi. Tentu saja, baik tahap-tahap penghayatan maupun tahap-tahap kognisi menuju ke titik yang sama, yaitu ke kedalaman. Tetapi, proses menuju ke kedalaman penghayatan berbeda dengan proses menuju ke kedalaman kognisi. Tahap-tahap kognisi bersifat naik ke jenjang yang lebih tinggi, sedangkan tahap-tahap penghayatan lebih bersifat melebar. Tapi ingat, perbedaan antara tahap-tahap kognisi dan tahap-tahap penghayatan hanyalah perbedaan titik berat. Tanpa terlibat dalam proses kognisi yang melebar, tentu saja tahap-tahap kognisi untuk melihat ke jenjang yang lebih tinggi akan terhambat. Sebaliknya, tanpa terlihat dalam proses penghayatan yang naik jenjang yang lebih tinggi, penghayatan juga sulit maju. Perbedaan titik berat inilah yang membedakan ilmu pengetahuan pada umumnya dengan studi seni pada umumnya. Dalam hal ini studi sastra. Dalam ilmu pengetahuan pada umumnya, tahap-tahap tersebut berjenjang dari bawah ke atas dan karena itu sifatnya hierarkis. Pertama, pengetahuan, naik jenjang berikutnya, pemahaman, naik lagi ke penerapan, naik lagi ke analisis, naik lagi pada jenjang sintesis, dan naik lagi di puncak adalah evaluasi. Dalam penghayatan sebaliknya, tahap-tahap tersebut lebih banyak melebar. Karena tahap penghayatan lebih banyak melebar, maka studi yang menuntut kepekaan penghayatan lebih banyak menuntut data. Dalam studi sastra, data tersebut berupa bacaan. Makin banyak seseorang membaca, dan dengan demikian makin banyak dia memiliki data. Pada umumnya, makin besar kemampuannya untuk menguasai masalah-masalah sastra. Studi seni lukis lebih kurang juga demikian. Makin banyak seseorang melihat lukisan dan membaca mengenai seni lukis, pada umumnya makin besar kemampuan untuk menguasai studi seni lukis.
Tapi ingat, sekali lagi, perbedaan antara tahap-tahap kognisi dan tahap-tahap penghayatan hanyalah perbedaan titik berat. Tanpa menguasai data yang cukup, seseorang tidak akan berhasil dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya. Dan tanpa memiliki daya nalar yang tinggi, seseorang juga akan gagal dalam studi yang banyak menuntut kepekaan penghayatan. Studi sastra terdiri atas 4 pembagian besar, yaitu kritik sastra, teori sastra, sejarah sastra, dan sastra perbandingan. Keempat pembagian tersebut bersumber pada karya sastra lengkap dengan genre-genrenya, seperti prosa, puisi, dan drama. Studi sastra juga dapat dilihat dari segi pendekatannya terhadap karya sastra, seperti misalnya apresiasi sastra. Apapun pembagian studi sastra dan dari manapun studi sastra ditinjau, titik pusat studi sastra adalah karya sastra itu sendiri. Memang, dalam sejarah pemikiran sastra, kita melihat banyak juga pemikiran-pemikiran yang tidak berhubungan langsung dengan karya sastra itu sendiri, seperti dapat kita saksikan dalam perkembangan kritik sastra dan teori sastra. Meskipun demikian, hakikat studi sastra adalah karya sastra itu sendiri. Apabila kita menyatakan bahwa titik berat studi sastra adalah penghayatan, maka penghayatan itu terutama adalah penghayatan terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra mirip dengan berhadapan dengan karya seni lain, seperti misalnya lukisan dan musik. Tentu saja, dalam studi sastra yang kita hadapi bukan novel picisan. Dalam studi seni lukis yang kita hadapi bukan lukisan penjajah, lukisan pinggiran jalan, dan dalam seni musik yang kita hadapi bukan musik kecengan. Memang dalam perkembangan berikut banyak disiplin ilmu lain yang merembes ke dalam studi sastra dan studi-studi lain yang sejenis. Maka objek studi sastra bukan hanya karya-karya sastra yang dianggap standar. Sosiolinguistik misalnya dapat mempergunakan karya sastra sebagai objek. Peneliti sosiolinguistik tersebut, kalau tidak salah orang Prancis, memilih novel Teguh S.H., Si Topan Anak Jalanan. Lepas dari apakah publik sastra benar atau tidak, publik sastra pada umumnya tidak berpendapat bahwa novel itu adalah novel standar. Dengan masuknya sosiologi sastra ke dalam studi sastra, karya-karya sastra yang tidak dianggap standar pun menjadi objek. Sebagai misal, sampai sekarang publik sastra berpendapat bahwa novel-novel periode Balai Pustaka seperti Azab dan Sengsara oleh Abdul Muiz dan Siti Nurbaya oleh Merari Siregar dianggap sebagai novel-novel Indonesia yang pertama yang standar. Dengan masuknya sosiologi sastra, para pakar berusaha untuk menyingkap pendapat bahwa sebetulnya novel-novel tersebut bukan novel-novel yang paling baik pada masa itu. Masih banyak novel yang paling baik yang belum diterbitkan oleh Balai Pustaka yang patut dipertimbangkan. Senjata sosiologi sastra bukanlah nilai-nilai estetik semata. Sosiologi sastra banyak bertumbuh pada masalah-masalah sosiologis yang semula yang tidak termasuk sosiologi sastra. Pertimbangan bahwa novel-novel lain di luar penerbitan Balai Pustaka perlu dipertimbangkan terjadi karena ternyata banyak novel lain yang justru mencerminkan keadaan sosial pada waktu itu. Novel-novel tersebut antara lain adalah
novel-novel mengenai kehidupan para nyai atau para gundik Cina dan Belanda. Meskipun banyak sudah disiplin ilmu lain merembes ke dalam studi sastra, pada dasarnya objek studi sastra tetap sama, yaitu karya sastra yang mempunyai nilai estetis yang tinggi. Penghayatan dalam studi sastra adalah penghayatan terhadap karya sastra itu sendiri. Di sini kita tidak akan membicarakan standar nilai-nilai estetis. Kita hanya akan melihat bahwa standar nilai-nilai estetis tidak lain merupakan kesepakatan diam-diam para pemikir. Sajak-sajak T.S. Eliot misalnya, oleh para pemikir sastra dianggap sebagai sajak-sajak yang bagus. Dengan demikian, merupakan kesepakatan para pemikir sastra tanpa perundingan bahwa sajak-sajak T.S. Eliot mempunyai nilai-nilai estetis yang tinggi. Kesepakatan para pemikir sastra juga tidak selamanya langgeng. Oleh para pemikir sastra pada abad ke-19 di Inggris misalnya, novel-novel Sir Walter Scott dianggap sebagai novel-novel yang bagus. Sementara itu bagi mereka pada waktu itu, novel-novel Jane Austen hanyalah novel-novel kecil. Pada abad ke-20 kesepakatan menjadi terbalik. Novel-novel Jane Austen adalah novel-novel besar, sedangkan novel-novel Sir Walter Scott hanyalah novel-novel yang tidak mempunyai arti. Titik berat perubahan tersebut terletak pada perubahan standar nilai-nilai estetis sendiri, bukan karena campur tangan disiplin ilmu lain yang kemudian mengubah standar. Memang, keadaan di luar nilai-nilai estetis sedikit ikut menentukan pergeseran standar. Sir Walter Scott kelihatan hebat karena dia memperhatikan unsur-unsur sejarah nenek moyang bangsa Inggris. Dia juga banyak memperhatikan keadaan waktu itu, yaitu Perang Inggris-Prancis. Karena itu, novel-novel Sir Walter Scott untuk ukuran waktu itu dianggap hebat. Sebaliknya, Jane Austen tidak memperhatikan sejarah nenek moyang bangsanya dan juga tidak memasukkan kehidupan politik waktu itu ke dalam novel-novelnya. Dia lebih tertarik pada kehidupan sehari-hari yang sederhana, yang justru mempermasalahkan kehidupan manusia. Demikianlah, standar estetik tidak lain merupakan kesepakatan diam-diam para pemikir seni. Sementara itu, kesepakatan para pemikir sering tidak klop dengan kesepakatan orang awam. Bagi para pemikir seni lukis misalnya, lukisan-lukisan Affandi mempunyai nilai-nilai estetis yang tinggi. Bagi orang awam, sebaliknya, lukisan-lukisan Affandi adalah lukisan-lukisan orang gendeng. Dalam studi sastra, kesenjangan antara kesepakatan para pemikir sastra dengan kesepakatan orang-orang awam juga kadang-kadang menimbulkan masalah. Mahasiswa sastra yang tidak tertarik pada karya sastra yang baik misalnya, tidak mampu menggapai kesepakatan para pemikir sastra. Bagi mahasiswa semacam ini, novel Lawrence Tristan Stanley dan novel Putri Wijaya Telegram hanyalah novel orang-orang gendeng. Kesenjangan yang dialami oleh mahasiswa semacam ini terjadi karena berbagai hal, antara lain karena selera, minat, bakat, dan kemampuan intelektual mahasiswa semacam ini tidak cocok untuk studi sastra. Mungkin dia akan menjadi mahasiswa yang cemerlang apabila dia mempelajari studi lain. Lepas dari apakah kita setuju atau tidak, ada pendapat bahwa selera dapat dibentuk, minat dapat dikembangkan, bakat dapat digali, dan kemampuan intelektual dapat dilatih. Hakikat pendapat semacam ini adalah hakikat pendapat ilmu jiwa perilaku. Menurut ilmu jiwa perilaku,
manusia dapat dibentuk. Prinsip pendidikan tidak lepas dari prinsip ilmu jiwa perilaku. Pendidikan berusaha mengubah manusia menjadi lebih pandai, lebih cakap, lebih tahu, lebih terampil, dan lebih mempunyai minat untuk berkembang. Kesenjangan dapat diatasi antara lain dengan membiasakan diri untuk berhadapan dengan karya sastra yang baik. Sebuah pendapat menyatakan bahwa the integrity of literature as an aesthetic object can only be experienced directly. Juga karena penghayatan lebih mudah dirasakan daripada dijabarkan. Studi sastra sulit diajarkan. Sifat pengajarannya adalah artikulatif, sementara studi sastra kurang artikulatif. Kesulitan untuk mengajarkan studi sastra sering diatasi dengan jalan pintas yang sebetulnya tidak sesuai dengan hakikat studi sastra. Karena karya sastra yang baik biasanya sulit dipahami dan sulit dijabarkan, maka dalam pengajaran sastra, karya-karya sastra yang baik sering ditinggalkan. Banyak materi pengajaran studi sastra justru karya-karya sastra yang kurang baik, dan karya-karya sastra yang kurang baik pada umumnya lebih mudah dipahami dan lebih mudah diuraikan. Dalam pengajaran studi sastra asing, dikotomi antara kepentingan pengajaran dan kepentingan studi sastra bisa menjadi dilematis. Karena pengajaran studi sastra asing menuntut keterampilan berbahasa asing, maka dengan segala daya dipergunakan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa berbahasa asing. Akibatnya, nilai estetis karya sastra sering diabaikan. Materi pengajaran bukan semata materi yang dapat mempertajam penghayatan, melainkan materi yang dapat membantu mahasiswa dalam menguasai bahasa asing. Sebuah pengamatan menyimpulkan bahwa literature has over recent years been generally purged from the program on the ground of learning the language for practical use. Pengamatan tersebut selanjutnya berkesimpulan bahwa pengajaran studi sastra dihapus karena dua hal. First, its obscurity introduces undisable difficulty, which disrupt the gradual cumulative process of a language learning and undermines motivation by the imposition of a complexity. Secondly, this obscurity of frequently associated with eccentric uses of language which learners are required to accept. Sementara itu, kita mengetahui bahwa karya sastra yang baik sering kompleks. Bacalah misalnya novel Henry James, The Ambassador, dan novel James Joyce, Ulysses, atau novel-novel Iwan Simatupang. Karya sastra yang baik jika sering mempergunakan bahasa yang eksentrik, seperti yang tercermin dalam novel-novel tersebut. Tapi tentu saja, tidak semua karya sastra yang baik itu kompleks dan mempergunakan bahasa yang aneh-aneh. Seperti misalnya cerpen Ernest Hemingway, The Killers.